Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Iduholik, soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan konsep gerak harmonik sederhana. Nah, pertama kita ingat dulu berapa kecepatan maksimum dari gerak harmonik sederhana. Vmax sama dengan amplitudo kali omega. Nah, di soal ini ditanya berapa kesimpangan getarnya ketika kecepatannya 2/3 dari kecepatan maksimum. Besar kecepatan setiap saat atau pada simpangan-simpangan tertentu, ini kita bisa tulis sebagai V kuadrat sama dengan omega kuadrat dikali A kuadrat min Y kuadrat. Nah, kecepatannya 2/3 kali dari kecepatan maksimum. Berarti ini jadi 2/3 A omega pangkat 2 sama dengan omega kuadrat A kuadrat min Y kuadrat. Ini kita jabarin dulu. 4/9 A kuadrat W kuadrat sama dengan W kuadrat dikali A kuadrat min Y kuadrat. Omega bisa kita buang. Nah, tersisa ini ya. Kita sederhanakan menjadi 4/9 A kuadrat sama dengan A kuadrat min Y kuadrat. Nah, jadi dari sini bisa kita peroleh Y kuadrat sama dengan 1 kurang 4/9 ya. A kuadrat dikurang 4/9 A kuadrat. Atau sama dengan 5/9 A kuadrat. Jadi Y-nya sama dengan akar dari 5/9 A kuadrat. Akar 9 bisa sepertiga ya. Akar per 9. Kalau akar 5 nggak bisa. A kuadrat bisa keluar. Jadi A. Sisa akar 5. Jadi jawabannya sepertiga A akar 5. Opsi yang benar adalah yang C. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Iduholik, untuk menyelesaikan soal ini gunakan konsep gerak harmonik sederhana. Energi potensial partikel ini sama dengan energi potensial pegas karena kita asumsikan partikel ini sama dengan pegas. Karena dia tidak terikat pada tali ya, jadi kita modelkannya nggak bisa sebagai bandul. Oke, pertama kita cari dulu berapa nilai K-nya, konstanta pegasnya. K sama dengan massa kali omega kuadrat. Oke, sekarang masanya kan ada ya 10 gram atau 0,01 dikali omega itu sama dengan 2pi kali frekuensi. Nah, di soal ini frekuensinya ada juga 100. 0,01 dikali 2pi kali 10 pangkat 2. Pangkat 2. Berarti ini hasilnya 10 pangkat min 2 dikali 4pi kuadrat kali 10 pangkat 4. Disederhanakan lagi, diperoleh K-nya sama dengan 4pi kuadrat kali 10 pangkat 2. Nah, sekarang untuk menghitung berapa energi potensial pegasnya, kita butuh tahu berapa regangan atau simpangannya. Kita gunakan persamaan gerak harmonik. Y sama dengan A kali sin theta. Amplitudonya ada 5 cm sin 53. Kita masukkan 5 kali 4/5 sama dengan 4 cm. Maka energi potensialnya sama dengan 1/2 KY kuadrat. Setengah dikali K-nya 4 pi kuadrat kali 10 pangkat 2. Simpangannya 4 kuadrat. 4 pangkat 2 16 ya. Kali 10 pangkat min 4. Karena ini dalam meter. Oke, kita coret ini. Tinggal 2 ya. 2 kali 16, 30. 2 pi kuadrat kali 10 pangkat min 2. Atau sama dengan 0,32 pi kuadrat. Jadi opsi yang benar adalah yang A.
Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan dari gaya Lorentz, yaitu F sama dengan BQV. Nah, dari persamaan ini yang belum kita tahu adalah berapa induksi magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus yang berarus ini. Kita cari dulu dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu0 kali I per 2 pi A. Kita hitung, mu0-nya itu konstanta ya, 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya kuat arus, I nilainya 5 ampere, dibagi 2pi kali A. A itu jarak antara kawat sama partikelnya. Di sini ada 10 cm. Berarti 10 pangkat min 1. Kita coret. Nah, diperoleh hasilnya 2 kali 5, 10. 10 kali 10 pangkat min 6. Atau bisa disederhanakan menjadi 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, sekarang kita bisa cari berapa nilai dari gaya Lorentz-nya ya, yaitu F sama dengan B-nya 1 kali 10 pangkat min 5 dikali muatan proton. Muatan proton sama dengan elektron ya, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ini jangan lupa dihafal. Dikali kecepatannya. Kecepatannya 2 kali 10 pangkat 6. Maka diperoleh 3,2 kali 10 pangkat ini min 19 tambah 1 atau min 18 Newton. Jawaban yang benar adalah yang C. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, untuk menyelesaikan soal ini, gunakan konsep kesamaan energi atau konversi energi. Nah, di sini kita akan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Berarti kita bisa tulis secara matematis adalah energi listrik sama dengan Q atau energi panas, kalor. Nah, untuk energi listriknya sendiri sama dengan daya listrik dikali waktu, sedangkan Q-nya sama dengan MC delta T. Untuk P-nya, kita gunakan persamaan V kuadrat per R kali T, sama dengan M kali C kali delta T. Oke, sekarang data-datanya sudah lengkap, kita masukkan V-nya sama dengan spesifikasi ya, jadi kita gunakan nilai V yang sama, yaitu 110. 110 kuadrat dibagi sama hambatannya 10 ohm kali waktu. Di sini waktunya 3,5 menit, berarti 3,5 kali 60. Sama dengan massa air yang dipanaskan 1 kg, kalor jenisnya 4200, dikali kenaikan temperaturnya. Ini kita uraikan dulu, diperoleh 110 pangkat 2. 110 pangkat 2 adalah 121,00 dibagi 10 kali 3,5 kali 60, 210, sama dengan 4200 delta T. Ini bisa kita buang ya, berarti tersisa 1210 sama dengan 20 delta T. Ini juga bisa kita sederhanakan, 121 dibagi 2, hasilnya 60,5 derajat Celcius. Ini adalah kenaikan temperaturnya. Jadi temperatur akhirnya sama dengan temperatur awal tambah kenaikan temperatur. Temperatur awalnya yaitu 200 tambah 60,5. Maka hasilnya 260,5 derajat Celcius. Jawaban yang benar adalah yang A. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Halo Eduholik, soal ini bisa kita langsung selesaikan dengan memasukkan seluruh data-datanya ke persamaan kalor radiasi, yaitu Q per T sama dengan emisivitas dikali luas area dikali konstanta Boltzmann kali kenaikan temperatur pangkat 4. Nah, sekarang kita hitung Q dibagi waktu. Waktunya di sini adalah 1 menit ya, atau 60 detik, sama dengan emisivitasnya adalah 1, kali luas areanya 500 cm persegi, atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter persegi, kali konstanta Boltzmann 6
5,672 kali 10 pangkat min 8 kali perbedaan temperaturnya adalah 10 Kelvin. 10 dipangkat 4. Oke, sekarang kita hitung, maka Q-nya sama dengan 5 dikali 5,672. Coba kita hitung, 5 kali 5,672. 28,36 ya, dikali dengan 60. Kalau kita kali 60, maka diperoleh 171,6 kali 10 pangkat. Ini min 2 tambah min 8, min 10. Min 10 tambah 4, hasilnya min 6. Kita sederhanakan sama dengan 170,16 kali 10 pangkat min 5 Joule. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Sampai berjumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.